البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita akan meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Kita masih di kitab shalah, babul hadd, ini bab anjuran ala khusyuk, untuk khusyuk di dalam salat. Kemudian pada pertemuan telah lewat, di antara hal yang bisa membantu seorang sholat adalah untuk kemudian tidak meludah ketika sholat. Demikian juga tidak menoleh ketika sholat. Demikian juga kalau di situ ada debu ketika dia mau sujud, sekali saja untuk diusap. Kemudian berikutnya tentang hal-hal yang melupakan sholat, seperti umpamanya di depannya ada sajadah, demikian juga mungkin kain-kain yang di sekitar rumah dia. Disebutkan di sini hadis nomor 237. Wa anhu, yakni masih hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, hadis sahih. Qala, beliau mengatakan, kana kiramun adalah kiram. Kiram adalah satu raqiq, penutup yang lembut, min suf, dari wol, misalnya itu alwan yang ada warna-warnanya, sitar yang ada warnanya. Li Aisyah, milik Aisyah, satarat bihi janiba baitiha, menutupi sisi dari rumah yang kecil itu, masya Allah. Faqala laha Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, amiti anna kiramak, singkirkan dari kami sitarmu itu. Kiramaki hada, ini fa innahu, sungguhnya dia itu la tazalu, terus menerus, tasawiruhu, gambarnya itu, ta'ridu li fi sholati, menghalangi aku, yakni khusyuknya di dalam salatku. Riwayat Bukhari, semua Imam Bukhari. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Aisyah untuk menyingkirkan kain yang demikian warna-warnanya, masya Allah, membuat beliau terganggu khusyuknya. Kalau di tempat kita kadang sudah banyak sekali, ya kan? Riwayat Bukhari. Berikutnya wattafaqa ala hadithiha, dan sepakat keduanya, ini Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari hadisnya, ya, hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Fi qissati Abi Jahm. Di kisah Abi Janiyah. Abi Janiyah itu disebutkan kisah min suf la alama lahu. Pakaian dari suf, dari wol semisalnya, yang tidak ada gambarnya, alam, tidak ada gambarnya, polos kainnya, milik Abu Jahm. Wa fi, di dalamnya Nabi mengatakan, fa innaha alhatni an sholati, sesungguhnya dia itu melupakan aku dari sholatku, sholatnya menjadi tidak khusyuk. Demikian. Maka disebutkan di sini beberapa permasalahan tentang, ya, hal-hal yang mengganggu sholat, ya, disebutkan di sini oleh Imam As-Sunani di Subul Salam. Wabil hadis dalalah ala karahati ma yusgilu anis sholat. Hadis ini menunjukkan makruhnya apa-apa yang menyibukkan dari sholat, minan nuqush, dari pahatan-pahatan. Nah, itu kalau di masjid ada dipahat itu temboknya dan sebagainya, dikasih, ya, ini jos, ini istilahnya itu yang seperti kapur itu, ya, dibuat di situ tulisan-tulisan dan sebagainya. Di sini disebutkan adalah apa? Makruh. Wa nahwiya, dan semisalnya, mimma yusghilul qalb, yang bisa menyibukkan hati. Wa fihi mubadaratuhu sallallahu alaihi wasallam ila siyanati shalah amma yulha. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersegera untuk menjaga salat agar khusyuk dari apa yang melupakan. Wa isalah ma yusghilu anil iqbal 'alaiha, dan menyingkirkan apa yang menyibukkan untuk khusyuk dalam salat. Kemudian beliau juga menyebutkan wa fihi karahatus shalah ala mafaris. Di sini makruh salat di atas mafaris, benar ya, di atas ini tempat tidur seperti itu. Firash. Wa sajajid al-manqushah, demikian juga sajadah-sajadah yang ada pahatan-pahatannya itu, ya. Kadang bisa apa? Melupakan salatnya.
lihat gambarnya, ini masjidnya gini-gini malah seperti itu. Yang tergambar di sajadah itu. Wa karaha naqshil masajid wa namihi. Demikian juga makruh untuk memahat masjid itu. Kayunya kadang-kadang dipahat itu ya, kayu jati dan sebagainya. Sebenarnya adalah makruh sebagaimana hadis ini tadi. Kemudian berikutnya hadis nomor 239. Wan Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama' fi shalah. Hendaknya berhenti kaum-kaum yang mereka itu mengangkat pandangan-pandangan mereka itu ke arah langit. Ketika salat dia melihat ke langit. Ya, berarti mengurangi khusyuk fi shalah ketika salat. Aw la tarji'u ilaihim, atau tidak kembali bagi mereka, yakni menjadi buta. Rawi Muslim, semua Imam Muslim. Ini termasuk ancaman. Kalau kemudian dia mengangkat pandangannya ke langit, ya kan, diancam, ditakutkan menjadi buta. La tarji'u ilaihim, tidak kembali pada mereka. Dari sini diambil hukum apa? Tentang mengangkat pandangan ke arah langit ketika sholat, jelas adalah haram. Lalu di mana ya haram berarti mengangkat pandangan itu ketika sholat itu memandang ke langit atau ke atas, ke atap, itu haram. Hadis ini jelas. Lalu sekarang di mana kita meletakkan pandangan kita ini ketika sholat? Ya, kemana arahnya? Kalau biasa kita sudah memahami apa? Tempat sujud kan gitu. Apakah ada dalil? Disebutkan tidak ada dalil sama sekali. Tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa kita hendaknya melihat ke tempat sujud. Ya. Tapi disebutkan di situ oleh Syekh Muhammad bin Hizam, wa yandurul musalli ila ma kana ila al-khusyu' aqrab. Ya, syarihu ya ini tidak ada dalil yuk tamat alaih. Ya. Dan orang yang sholat itu melihat kepada yang lebih dekat kepada kekhusyuan itu apa? Wa huwa maudhi'u sujud, tempat dia sujud. Paham ya? Dalilnya tidak ada. Tapi yang bisa mendukung di antara khusyuk itu melihat ke tempat kita sujud itu. Dalilnya tidak ada. Kalau dalil jelas dalam Al-Qur'an, fawali wajhaka syatral masjidil haram. Arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ya, ke depan boleh. Ya, ini boleh kita melihat ke depan boleh. Melihat ke depan itu boleh. Tapi kalau ke atas tadi haram. Ya, dalilnya ini. Arahkan pandanganmu ke arah Masjidil Haram. Tapi yang mendorong untuk kita khusyuk adalah melihat ke tempat sujud. Kecuali apa? Kecuali ketika tasyahud. Paham kan? Di situ ada hadis dengan di sifat salat Nabi, bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk melemparkan pandangan kita itu ketika tahiyat ke arah mana? Ke arah jari telunjuk ya, ketika kita mengisyaratkan itu. Jari telunjuk yang kanan. Paham ya? Jadi itu. Tapi secara umum tadi ya, ke tempat sujud itu. Tidak ada dalil memang, tapi biasanya bisa mendukung untuk khusyuk adalah itu. Lalu bagaimana berikutnya hukum taghamid? Memejamkan al-ainain, kedua mata fi shalah ketika sholat. Merem, kadang kan gitu. Ketika sholat ini merem, tidak melihat dan sebagainya. Biasanya dilakukan apa? Supaya khusyuk dan sebagainya. Bagaimana hukum asalnya? Bukan Ibnu Rajab Al-Hambali di Fathul Bari milik beliau, wa amma tagmidul basar fi shalah fakhtalafu fi. Adapun memejamkan mata ketika sholat terjadi khilaf. Pak Karihul Aksarun kebanyakan mengatakan makruh ya gitu. Kesimpulannya adalah apa? Sebenarnya Ibnu Qayyim juga lam yakun min hadihi tagmidu ainaihi fi shalah. Tidak termasuk dari bimbingan Nabi untuk memejamkan mata ketika sholat. Ya, sebenarnya seperti itu hukum asalnya. Tapi kesimpulannya adalah apa? Kesimpulannya ini sebagai ucapan jumhur, yaitu apa? Makruh, sebagaimana tadi dinukilkan oleh Ibnu Rajab tadi. Makruh, ya asalnya gitu. Illa fi halatil insyighal bizakharif, kecuali ketika keadaan sibuk dengan hiasan-hiasan di masjid itu. Ya, boleh kita memejamkan mata. Kalau sibuk, ya pandangan kita ke sana ke sini. Atau mungkin ketika gelap mamanya kan, kadang kalau matanya dibuka itu kadang ya kalau belalak seperti itu kadang malah sakit. Ya, ini biasa aja. Mungkin kalau memang mengganggu ya menutup mata itu. Ya, ini demikian. Hukum asalnya memejamkan mata ketika sholat adalah makruh. Kemudian berikutnya hadis nomor 240. Walahu. Yani sebuah Imam Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha,
Qala beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mengatakan, la sholata bi hadrati ta'amin. Tidak ada salat dengan hadirnya makanan. Wala huwa, demikian juga tidak ada salat dan dia itu yudabi'uhu al-ahbathan, sedang memberontak akhbathan, yakni berak, demikian juga kencing. Tidak ada salat bagi orang yang dia itu ada makanan di depan dia, demikian juga dia lagi menahan kentut, demikian juga berak, ya, demikian. Sebuah Imam Muslim di sini. Manalah salatnya di sini, ya ini bukan berarti salatnya batal, tidak, ya. Tetapi apa? Sebagaimana yang telah lewat bahwa Nabi SAW pernah beliau mau makan, kemudian ada di situ salat mau ditegakkan, beliau meninggalkan makan itu. Ini menunjukkan bahwa apa? Tidak sampai kemudian dikatakan salatnya batal, tidak. Ya, setelah lewat pembahasannya. Demikian juga di sini, dia ingin kencing, demikian juga ingin berak. Kalau kemudian dia kurang khusyuknya sama sekali, ya, maka seperti ini bukan dhahaba jumhur ila karahah, itu adalah makruh. Illa ayu adiya bihi alhal ila an yafut tumakninah, kecuali kalau sampai hilang di situ tumakninah. Nah, seperti ini apa? Fa sholatuhu batilah, salatnya batal. Paham? Jadi dia karena ya ini ingin makan sekali, lapar sekali, atau ingin berak, ingin kentut, sampai tidak bisa tumakninah, sujudnya itu tidak bisa berhenti. Semua dari persendian yang asalnya dia itu tumakninah itu tidak, ya ini langsung sujud langsung naik seperti itu, umpamanya seperti ayam yang matuk-matuk itu, maka seperti ini batal salatnya. Tapi kalau kemudian tidak sampai derajat seperti ini, makruh, ya demikian tentang masalah ini. Ini juga yang mendorong untuk seseorang untuk bisa khusyuk adalah dia dalam keadaan tidak lapar sekali, demikian juga dalam keadaan tidak menahan kentut atau berak ataupun kencing. Berikutnya hadis nomor 241 di Sahih An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, at-tasa'ub minasyaiton, menguap. Tasa'ub itu menguap. Demikian. Atau ngaup istilah kita. Itu dari syaitan. Fa idza tasa'aba ahadukum, apabila salah seorang kalian menguap, falyaqdim mastata', hendaknya menutup semampu dia. Menutup dengan apa? Dengan mulutnya itu. Yani segera dimingkemkan. Ini segera untuk ditutup. Ya, rawahu Muslim wa Tirmidzi. Semua Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi wa zada, dan ditambahkan fi shalat, ketika salat. Dan sahih tambahan ini. Jadi bagaimana seorang ketika dia itu menguap, sebutkan disukai untuk mulutnya itu ditutup. Fa in lam yaqdir ustuhibba lahu ayyadahu ala fi. Kalau tidak mampu, sebuah Imam Qudamah di sini di Mughni, untuk meletakkan tangannya di mulutnya. Nah, demikian. Sebagaimana Nabi menyebutkan dalam riwayat yang lain, yaitu apa? Apabila idza tasabaha ahadukum falyadahu ala fi, apabila menguap salah seorang kalian hendaknya meletakkan tangannya di mulutnya. Fa inna syaitan yadkhul, karena syaitan masuk. Demikian. Demikian juga dalam riwayat yang lain, ya, bahwa syaitan itu dhahika syaitan. Kalau kita mengatakan demikian, maka dhahika syaitan. Syaitan itu apa? Tertawa. Ini demikian disebutkan. Jadi ketika menguap, jangan sampai bilang maka seperti itu syaitan tertawa. Kemudian disebutkan sebelum masuk di bab al-masajid tentang seseorang yang dia itu sholat boleh nggak bergoyang-goyang? Disebutkan boleh kalau tidak kemudian sampai yakni mengurangi tumakninah dan sebagainya. Ya, mungkin kan ada yang kalau apalagi panjang kan mungkin agak geser kanan kiri sedikit pundaknya seperti itu. Demikian juga tafrid bainal qadamain, ketika kita berdiri itu yukra ayyusab ihda qadamai bil ukhra. Makruh kemudian ketika kita berdiri kakinya itu kanan dan kiri itu ditempelkan, itu makruh, ya. Demikian disebutkan. Wa kana Ibnu Umar la yufarrid baina qadamai wala yamassu ihdahuma bil ukhra walakin baina dzalik. Sebutkan dengan sanad yang sahih, Abdullah bin Umar itu beliau tidak membentangkan sekali kakinya, itu sangat panjang sekali kanan dan kirinya itu, dan tidak menempelkan satu dengan yang lain. Walakin baina dzalik, tetapi di antara itu la yuqarib wala yubaid, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Ya biasa seperti kita berdiri itu ya. Sampai di sini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.